Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat tentunya untuk tetap melaksanakan berbagi ilmu pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu saya Dr. Radu Yendra SSI MSc pada bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan bersama lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita perkuliahan melalui dunia maya ini. Tentunya hanya satu tujuan, agar mahasiswa mendapatkan energi positif dari perkuliahan dunia maya yang kita lakukan. Nah, kali ini kita akan menyambung teori kita sebelumnya tentang estimasi atau estimation. Kita akan perkuat dengan contoh-contoh soal melalui program pembahasan soal-soal. Oke, kita akan lihat soal-soal yang akan kita bahas. Nah, soal 8.7, sumber soal kita tetap pada buku Mathematical and Statistics with Application, edisi ke-7. Nah, pada soal 8.7 ini itu dikatakan bahwa kita tetap akan menentukan nilai A yang menyebabkan variasi estimator 3 ini menjadi minimize. Di mana syaratnya pada soal 8.7 ini theta 1 dan theta 2 itu tidak saling bebas, di mana diketahui kovariasi theta estimator theta 1, estimator theta 2 itu adalah sama dengan C. Nah, pada soal 8.6 itu telah kita bahas kemarin, tetapi estimator theta 1 dan theta 2 pada soal 8.6 itu dikatakan saling bebas, sehingga kovariasi estimator theta 1 dan estimator theta 2 itu adalah 0. Nah, soal 8.7 ini masih berkaitan dengan latihan 8.6, tetapi dengan catatan bahwa parameter estimator theta topi 1 dan estimator theta topi 2 itu dia tidak independen. Kalau tidak independen artinya kovariasi estimator theta topi 1 dan kovariasi estimator theta topi 1, estimator theta topi 2 itu bernilai. Dalam hal ini nilainya diberikan dengan C, dan kita dituntut untuk mendapatkan nilai A sehingga variasi dari estimator theta 3 topi itu adalah minimize. Nah, ini yang akan kita bahas. Soal 8.8 diberikan 3 variabel acak, katanya itu eksponensial with density function. Nah, diberikan eksponensial density function untuk 3 variabel acak, berarti n-nya itu 3. Lalu diberikan estimatornya ada 5, ada estimator 1, estimator 2, estimator 3, estimator 4, estimator 5. Dapatkan sekarang katanya which of this estimator are unbiased. Estimator mana yang tak bias? Lalu katanya yang B, among the unbiased estimator which has the smallest variance. Di antara estimator yang tak bias itu,
dapatkan variasi yang terkecil. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kita pada saat ini. Lalu kalau kita lihat soal-soal ini tentu soal-soal yang saya rasa tidak cukup, tidak terlalu susah untuk dipahami, tetapi tetap kita harus memahami konsep matematika yang jelas. Nah, kita akan coba jawab soal yang pertama. Nah, soal pertama kita akan jawab dengan menggunakan papan tulis kita. Nah, soal yang pertama dikatakan bahwa katanya estimator ekspektasi diketahui soal-soal ini ekspektasi estimator 1 itu sama dengan ekspektasi estimator 2. Itu dalam soal disebutkan seperti berikut, oke? Itu adalah theta. Oke, ini diberitahu dalam soal. Sedangkan variasi dari estimator theta 1, oke, itu adalah theta 1 kuadrat katanya. Sedangkan variasi dari estimator theta 2 itu katanya adalah theta 2 kuadrat. Nah, sekarang diberikan estimator theta 3, theta topi 3 itu katanya adalah A dikali dengan theta 1 estimator ditambah dengan 1 kurang A theta 2. Nah, estimator. Nah, pada soal sebelumnya, teori sebelumnya kita telah membuktikan bahwa variasi bahwa theta 3 ini merupakan estimator yang tak bias. Pada contoh sebelumnya kita telah berhasil membuktikan bahwa estimator ekspektasi dari estimator theta 3 topi ini kita telah berhasil membuktikan pada contoh soal teori estimasi itu adalah theta. Nah, karena dia estimasi theta itu sesuai dengan teori kita dikatakan tak bias jika ekspektasi dari estimator itu adalah theta. Nah, kalau ini terjadi maka ini merupakan suatu konsep yang mengakibatkan dapat dikatakan bahwa estimator itu tak bias. Estimator itu tak bias. Estimator tak bias. Nah, karena kita berhasil menunjukkan ekspektasi dari estimator 3 topi sama dengan theta, maka kita katakan estimator 3 topi itu dia tak bias atau unbiased estimator. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita akan menentukan nilai A sehingga mengakibatkan variasi itu menjadi minimize, di mana kata soal kovariasi itu kovariasi itu tidak saling bebas. Theta 1, theta 2 tidak saling bebas. Jadi tujuan kita pada hari ini adalah yang akan kita dapatkan, kita akan menentukan nilai A, menentukan nilai A, oke, nilai A sehingga
Oke, variasi menjadi minimize. Variasi menjadi minimum, menjadi minimum dengan estimator theta 1 dan estimator theta 2 itu tidak saling bebas. Tidak saling bebas. Tidak saling bebas. Saling bebas. Dan diketahui kovariasi theta 1 estimator topi dan theta 2 estimator topi itu adalah C. Nah, kalau dia saling bebas, kovariasi itu 0. Nah, kalau begitu kita akan berangkat dari cerita variasi estimator 3 topi. Nah, kita berangkat ceritanya dari sini. Oke? Nah, ini kita ketahui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Variasi A kali dengan theta 1 topi estimator ditambah dengan 1 kurang A theta 2 estimator. Nah, karena di sini ada beberapa fungsi linier di dalamnya, kita tahu bahwa kita pernah belajar bahwa jika diberikan variasi AX ditambah BY, di mana X dan Y adalah variabel acak saling bebas, maka ini dapat dicari dengan A kuadrat variasi X ditambah dengan B kuadrat variasi Y. Nah, ini teori kita ditambah 2 kali A kali B kovariasi X dan Y. Nah, ini dan ini rumus yang telah kita pelajari. Jangan untuk memahaminya silakan masuk ke kampus dunia maya, buka teori-teori yang dipelajari. Nah, oleh sebab itu untuk menentukan variasi theta 3 estimator theta 3 topi itu kita dapat menentukan dengan rumusan A kuadrat variasi theta 1 ini ditambah dengan 1 kurang A kuadrat variasi estimator theta 2 topi ditambah sambung ke bawah 2 dikali A dikali 1 kurang A kovariasi theta 1 estimator theta 2 estimator. Nah, estimator theta 2. Nah, ini dia. Sesuai dengan rumus yang kita miliki tadi, variasi AX tambah BY. Nah,
Tentu dapat kita selesaikan dengan A kuadrat. Variasi theta 1 tadi nih. Theta 1 kuadrat. Nah, ditambah dengan, kita buka kurungnya tentu menjadi 1 kurang 2A tambah A kuadrat dikali dengan theta 2 kuadrat. Nah, ditambah dengan 2 dikali A kali 1 kurang A dikali dengan kovariasinya C. Nah, ini dia. Ini adalah variasi dari estimator theta 3. Nah, kita akan menentukan nilai A sehingga variasi estimator theta 3 itu minimum. Nah, kata orang statistik, kata orang matematik, untuk meminimumkan, turunkan. Nah, estimator variasi estimator theta 3 tadi kita turunkan terhadap A. Kita turunkan terhadap A. Lalu dibuat sama dengan 0. Karena ini untuk meminimumkan. Kita ingin meminimumkan. Jadi kita buat sama dengan 0. Nah, lalu kita akan jawab turunannya. Tentu turunannya menjadi sama dengan, jadi turunan dari variasi estimator 3 terhadap A itu sama dengan 2A theta 1 kuadrat ditambah tadi ditambah dengan 2A tambah 2A dikurang dengan 2A dikurang 2 theta 2 kuadrat. Terus satu lagi tambah 2 kuadrat ditambah 2C ditambah dengan 2AC berarti tambah 2C ditambah dengan 2C. Ditambah lagi di sini 2AC dikurang dengan 2A kuadrat AC berarti 4AC. 2A kuadrat 4AC. Dikurang 4AC. Kurang 4AC. 4AC sama dengan 0. Nah, ini kita akan cari berapa nilai yang cocok untuk nilai A. Nah, akan kita keluarkan nilai A-nya, tentu yang ada A-nya kita akan keluarkan. Di sini 2A theta 1 kuadrat. Di sini ditambah dengan 2A theta 2 kuadrat kurang dengan 2 kuadrat tambah 2C dikurang 4AC.
sama dengan 0. Lalu tentu di sini 2A theta 1 kuadrat ditambah dengan 2A theta 2 kuadrat dikurang dengan 4AC di sini menjadi sama dengan terering sama dengan 2 theta 2 kuadrat dikurang dengan 2C. Nah, ini dia. Ini kalau kita keluarkan di sini kita keluarkan 2A. Di sini ada kita berarti berikutnya di bawah ini kita keluarkan 2A-nya. Tentu 2A theta 1 kuadrat tambah theta 2 kuadrat dikurang dengan 2C. Nah, sama dengan 2 theta 2 kuadrat kurang 2C. Oke, oleh sebab itu di sini menjadi 2A sama dengan 2 theta 2 kuadrat dikurang 2C dibagi dengan theta 1 kuadrat tambah theta 2 kuadrat dikurang dengan 2C. Nah, tentu kalau nilai A-nya, nilai A itu menjadi 2 kuadrat kurang 2C dibagi dengan kali 2 aja. Bagi 2 di sini. Jadi bagi dengan 2 dikali theta 1 kuadrat ditambah dengan theta 2 kuadrat. Oke. Dikurang dengan 2C. Ya, udah cukup. Nah, inilah nilai A yang kita pilih yang digunakan untuk meminimumkan variasi dari estimator theta 3. Nah, kita akan lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya dikatakan bahwa diberikan fungsi densitas peluang Fy adalah sepertheta Y sepertheta sepertheta eksponen. Oke, min Y per theta. Min Y per theta itu di mana Y besar dari 0. Nah, diberikan fungsi densitas peluang, density function. Nah, ini disebut terdistribusi secara eksponen. Nah, ini disebut distribusi eksponen dengan parameter theta. Nah, kita akan mendapatkan tentu pertama sekali ekspektasi Y. Nah, ekspektasi Y ini tentu menjadi, ingat rumus ekspektasi, silakan buka lagi kampus dunia maya. Selalu berkali-kali kita bahas rumus ekspektasi Y dikali density function Y.
Kalau secara umum penulisannya min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ketika batasnya kita rubah menjadi 0 sampai tak hingga, karena dia besar dari 0, maka density function-nya juga berubah menjadi seperteta eksponen min y per theta. Oke, dy. Ini tentu integralnya menjadi seperteta integral 0 tak hingga y dikali dengan eksponen min y per theta. Nah, coba dilihat yang integral yang saya tandakan. Nah, integral yang saya tandakan ini itu merupakan bentuk fungsi densitas peluang gamma. Nah, coba kita lihat fungsi densitas peluang gamma. Nah, ini kita kasih warnanya beda sedikit ya. Nah, yang dikatakan fungsi densitas peluang gamma, ini fungsi densitas peluang gamma itu Fy, ini selalu kita ulang-ulang nih. Fungsi densitas peluang gamma itu adalah Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta. Nah, ini berkali-kali dibagi dengan beta berpangkat alfa dikali dengan fungsi gamma alfa untuk Y besar sama dengan 0. Nah, kalau dikatakan dia itu ini terdistribusi secara gamma, nah, ini gamma parameternya alfa beta. Nah, kalau dikatakan tes distribusi secara alfa beta, artinya dia memenuhi sifat fungsi densitas peluang. Dan pastilah integralnya dimulai dari 0 sampai tak hingga untuk fungsi Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta ini dibagi dengan beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa dy itu pastilah 1. Wah, ini dia karena dia merupakan fungsi densitas peluang gamma. Nah, oleh sebab itu dari sini kita peroleh suatu bentuk yang hebat di mana integral 0 sampai tak hingga Y berpangkat alfa kurang 1 beta pula eksponen kok beta. Oke. Push. Eksponen eksponen min Y per beta itu hasilnya pastilah beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Nah, ini hasilnya karena ada integral 1. Konstan di bawah ini tinggal pindahkan saja. Nah, oleh sebab itu kalau bentuk integral ini saya modifikasi sedikit, 1 per theta. Nah, nih saya modifikasi sedikit aja. Seperti di sini menjadi integral 0 tak hingga Y-nya menjadi Y2 kurang 1. Wah, ini Y2 kurang 1 kan tetap Y berpangkat 1 eksponen min Y per theta. Nah, kalau begitu yang kita tandakan ini
merupakan dapat diselesaikan dengan integral yang di dalam ini, berarti hasilnya fungsi integral yang di dalam itu adalah dengan mengandaikan tetanya itu, betanya itu teta, sedangkan alfanya itu kali dengan alfanya 2, teta kuadrat, gamma 2, gamma alfa, gamma 2. Nah, gamma 2 kita tahu 1 sama dengan teta. Nah, kalau begitu rata-rata dari fungsi densitas eksponen itu adalah teta. Nah, ini kita tahu teta. Nah, sekarang kita memiliki beberapa estimator. Kita memiliki beberapa estimator. Jadi estimator kita tadi adalah Y1, kita lihat dulu estimator-estimator yang diberikan. Mana estimator-estimator yang diberikan? Estimator yang diberikan itu Y1-nya teta 1 Y1, teta 2 Y1 tambah Y2 per teta. Oke. Teta 3 Y1 tambah 2 Y2 per 3. Oke, kita lihat dulu satu-satu. Teta 4 minimum, ingat statistik minimum Y1, Y2, Y3, teta 5 Y garis. Kita coba lihat satu-satu dulu. Kita kembali ke estimator 1. Nah, kita ketahui dalam soal tadi diberikan estimator 1 itu adalah Y1. Nah, tentu kita akan coba. Estimator 2, kita bikin dulu soalnya. Biar nanti enak jawabnya. Estimator 2 diberikan rumusnya tadi. Y1 tambah Y2 per 2. Sedangkan estimator 3 tadi diberikan Y1 tambah 2 Y2 per 2. Dan diberikan estimator 4 minimum. Minimum Y1, Y2, Y3. Sedangkan estimator 5 dan estimator 5 tadi diberikan Y garis. Nah, dalam soal diberikan tadi terdiri dari variabel acak Y1, Y2, Y3. Ini dari soal kita loh, ada 3 variabel acak. Nah, kita akan coba pertama lihat estimator teta 1. Jadi estimator teta 1, oke, itu tentu sama dengan teta 1-nya estimator Y1. Nah, ini tentu sama dengan yang kita bahas estimator Y1 itu adalah teta. Karena tadi dia Y1 ini adalah variabel acak yang terdistribusi secara eksponen. Tadi kita dapatkan bahwa estimator Y1 itu sama dengan estimator Y itu adalah teta. Nah, artinya estimator teta 1 itu adalah tak bias. Oke, kita dapatkan dia tak bias. Kenapa tak bias? Karena bisa kita tunjukkan estimator teta 1 sama dengan teta. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa tahu estimator Y itu teta? Tadi kan sudah kita buktikan dalam mencari
fungsi densitas eksponen, rata-rata fungsi densitas eksponen tadi nih, ini kan ekspektasi Y-nya tuh kan tadi theta nih dia. Maka kita buktikan juga estimator theta 1 lah theta. Nah sekarang yang kedua, estimator yang kedua, kita coba estimator yang kedua. Estimator yang kedua, di mana estimator yang kedua itu adalah ekspektasi Y1 tambah Y2 per 2. Nah, menurut sifat dari ekspektasi kan bisa dipecah. Gabungan beberapa fungsi, maka dapat dikerjakan satu-satu. Nah, ingat nih teori ini itu aja yang kita bahas. Tentu ini per 2 ditambah dengan ekspektasi Y2 per 2. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ada konstan dikeluarkan. Setengah ekspektasi Y1 ditambah dengan setengah ekspektasi Y2. Nah, ini dia. Ekspektasi Y1 berapa? Theta. Berarti ini setengah kali theta. Sudah kita buktikan. Ekspektasi theta, ekspektasi Y2, theta juga. Karena tadi kan sama-sama Y1, Y2, Y itu kan itu juga. Ini tambah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setengah theta. Sama dengan theta. Oke. Berarti juga dia tak bias. Ya, jadi estimator 2 juga tak bias. Oke. Tak bias. Oke, ini tak bias. Tak bias. Jadi estimator 1 tak bias, estimator 2 juga tak bias karena tadi hasilnya ekspektasi estimator 2 itu sama dengan theta. Tak bias juga. Nah, untuk estimator yang 3, kita pastikan dulu soalnya benar. Kita pastikan dulu soal kita benar. Oh, per 3. Kita salah, rupanya per 3. Di sini per 3. Di sini per 3. Di sini. Nah, kita coba dapatkan estimator theta 3. Berarti estimator theta 3 ya itu sama dengan ekspektasi dari Y1 tambah 2Y2 bagi dengan 3. Nah, ini tentu sama dengan tadi. Kita kerjakan, berarti keluarkan konstannya sepertiga. Ekspektasi Y1 tambah 2/3. Ekspektasi Y2. Ekspektasi Y2. Berarti sepertiga dikali ekspektasi Y1 tadi theta tambah dengan 2/3
ekspektasi Y2 juga theta. Berarti ini theta. Berarti ini juga tak bias. Estimator 3 tak bias. Nah, kita kerjakan dulu estimator 5, estimator 4 kita kerjakan di tempat lain. Nah, estimator untuk theta 5, estimator theta topi 5. Oke, theta 5. Ini yang kelima, theta estimator 5. Itu adalah ekspektasi Y garis. Nah, Y garis itu rata-rata. Karena dia hanya ada 3 variabel acak, tentu rumus rata-rata. Oke. Y1 tambah Y2 tambah Y3. Karena dia jadi dalam soal hanya ada 3 variabel acak dibagi dengan 3. Oke. Tentu sama dengan tadi caranya. Sepertiga ekspektasi Y1 tambah dengan sepertiga ekspektasi Y2. Oke, tambah lagi dengan sepertiga ekspektasi Y3. Nah, ekspektasi Y1, ekspektasi Y2, ekspektasi Y3 itu sama-sama theta semuanya. Tentu di sini menjadi theta. Kan gitu. Sepertiga theta, ini hasilnya sepertiga theta, ini sepertiga theta, ini sepertiga theta, tentu hasilnya theta 3/3 theta. Ini tak bias. Tak bias. Nah, keempat tak bias. Nah, kita sekarang akan membahas minimum. Nah, ini minimum ini berhubungan dengan statistik minimum. Nah, kita berhubungan dengan statistik minimum. Ingat dalam mencari density minimum, ingat lagi. Ingat density minimum kita. Masih ingat kira-kira caranya? Berarti di sini N dikali 1 kurang FY. Oke, ini rumusnya kemarin. Berpangkat N kurang 1 dikali dengan FY. Nah, ini adalah bentuk statistik minimum yang kita pelajari minggu yang beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak lupa, kalau masih lupa, silakan masuk ke kampus dunia maya kita. Saya selalu menyarankan masuk ke dunia maya. Nah, tentu yang kita perlukan adalah nilai FY kita sudah tahu. Tadi FY telah kita peroleh. FY adalah 1/theta eksponen min Y/theta. Ini kata soal. Untuk Y besar sama dengan 0. Nah, sekarang yang kita belum punya itu kumulatif. Nah, untuk mencari kumulatif kita hubungkan antara F besar dan F kecil, yaitu integral dari batas paling bawahnya 0 sampai ke Y itu sendiri sepertheta eksponen min T. Ya, ini T lagi namanya, jangan Y pula karena batasnya sudah Y di T. Nah,
Ini berkali-kali kita integralkan, hasilnya adalah 1 dikurang eksponen min Y per theta. Berkali-kali udah bosan nih menjelaskan yang ini nih. Nih, oke. Ini kumulatif dari eksponen. Maka kita ketahui rumus dari minimum. Oke, density function minimum, beda ciri-cirinya pakai 1 kurung minimum paling kecil. Tadi n-nya 3, berarti 3. Ingat tadi dia variabel acaknya 3. Berarti 1 dikurang kumulatif, 1 dikurang eksponen min Y per theta. Oke. Dikali dengan sepertheta eksponen min Y per theta. Wah, ini dia. Berarti di sini adalah 3 eksponen min Y per theta. Oke, buat kuadrat nih. Ini dia. Dikali sepertheta eksponen Allah. Kali dengan eksponen kali dengan eksponen Oke, kita lanjutkan eksponen. Jadi kita lihat tadi bahwa pembahasan kita untuk yang tahap kedua itu putus karena jaringan. Nanti kita akan sambung lagi jawaban kita itu pada sesi yang berikutnya. Jadi terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi dengan sesi yang berikutnya. Kita akan coba lihat lagi apakah dia sudah terkoneksi. Kita sambung. Berarti masih belum connect. Ya, berarti masih ada permasalahan sedikit teknis. Ada teknisnya. Masalah kita akan sambung teori kita untuk teori berikutnya. Jadi itu tadi terhenti sejenak, kita istirahat sejenak bahwa ada permasalahan sedikit, kita akan sambung sebentar lagi. Kita jeda dengan iklan. Iklan. Biasa masalah teknis, tidak apa-apa. Nanti kita sambung. Kita selesaikan, kita sambung dulu.